Romo, suster, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Malam hari ini kita dalam rangka pemberkatan pintu suci kudus mengawali, marilah bersama-sama kita mendoakan doa tahun Yubelin. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putra-Mu Yesus Kristus, saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang tinggi akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru ketika mengalahkan kekuatan jahat. Kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat Tuhan tahun Yubelin ini menghidupkan kembali dalam diri kami para peziarah pengharapan kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi mulia Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber pengharapan yang dalam sabda telah menjadi manusia, memenuhi kita dengan segenap sukacita dan pengharapan dalam iman melalui kuasa Roh Kudus bersamamu dan bersama Rohmu. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai. Terpujilah Tuhan pengharapan kami. Di dalam Dialah hati kita bersukacita, dan di dalam namanya yang kudus kita percaya. Terpujilah Tuhan pengharapan kami. Semoga kasih-Mu menyertai kami ya Tuhan, sebagaimana kami berharap kepadamu. Terpujilah Tuhan pengharapan kami. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, malam ini dalam rangka menyambut tahun Jubileum 2025, kita membuka pintu suci Dekana Linggau. Semoga Kristus, damai dan pengharapan kita menjadi pendamping kita dalam penziarahan di tahun penuh rahmat dan penghiburan ini. Semoga Roh Kudus yang hari ini memulai karya ini di dalam diri kita dan bersama kita menyelesaikannya hingga pada hari Kristus Yesus. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, Engkaulah harapan yang tidak mengecewakan, awal dan akhir dari segala sesuatu. Berkatilah permulaan peziarah kami dalam salib mulia Putra-Mu pada masa penuh rahmat ini. Balutlah luka hati yang remuk, bukalah rantai yang menjadikan kami budak dari dosa,
dan tawanan kebencian, dan anugerahkanlah sukacita Roh Kudus kepada umat-Mu, agar kami dapat berjalan dengan pengharapan yang dibaharui menuju tujuan yang kami dambakan, yaitu Kristus Yesus Putra-Mu dan Tuhan kami, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat Aku berada, kamu pun berada. Kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ," kata Thomas kepadanya. "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kini sejenak kita mendengarkan dari bulan Yubileum biasa dari beberapa artikel yang akan dibacakan. Bulan tahun Yubelium. Spes non confinit pertama. Pengharapan tidak mengecewakan. Dalam semangat pengharapan, Rasul Paulus menyampaikan kata-kata menyemangati ini kepada komunitas Kristen di Roma. Harapan juga merupakan pesan utama dari Yubelium mendatang yang sesuai dengan tradisi kuno. Diproklamirkan oleh Paus setiap 25 tahun. Pikiran saya tertuju pada semua peziarah pengharapan yang akan melakukan perjalanan ke Roma untuk menikmati tanah suci, dan semua orang lainnya yang meskipun tidak dapat mengunjungi kota Rasul Petrus dan Paulus akan merayakannya di gereja lokal mereka. Bagi semua orang, semoga Yubelium ini menjadi momen perjumpaan pribadi yang sejati dengan Tuhan Yesus, pintu keselamatan kita yang selalu diwartakan oleh gereja di mana saja dan kepada semua orang sebagai pengharapan kita. Semua orang tahu apa artinya berharap. Dalam hati setiap orang, harapan bersemayam sebagai keinginan dan harapan akan hal-hal baik yang akan datang, meskipun kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Meski demikian, ketidakpastian mengenai masa depan kadang-kadang dapat menimbulkan perasaan yang saling bertentangan, mulai dari rasa percaya diri hingga kekhawatiran, dari ketenangan hingga kecemasan, dan dari keyakinan
yang kuat hingga kebimbangan dan keraguan. Seringkali kita menjumpai orang-orang yang putus asa, pesimis, dan sinis terhadap masa depan, seolah-olah tidak ada yang bisa membawa kebahagiaan bagi mereka. Bagi kita semua, semoga tahun yubelium ini menjadi kesempatan untuk memperbaharui harapan. Firman Tuhan membantu kita menemukan alasan atas harapan tersebut. Dengan menjadikannya sebagai panduan kita, marilah kita kembali ke pesan yang ingin disampaikan Rasul Paulus kepada umat Kristiani di Roma. Spes Considis ketiga. Pengharapan lahir dari cinta dan didasarkan pada cinta memancar dari hati Yesus yang tertikam di kayu salib. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kehidupan itu terwujud dalam kehidupan iman kita, yang dimulai dengan pembaptisan, berkembang dalam keterbukaan terhadap rahmat Allah, dan dihidupi oleh harapan yang terus diperbaharui dan diteguhkan oleh karya Roh Kudus. Semoga kita tertarik pada harapan ini. Melalui kesaksian kami, semoga harapan menyebar kepada semua orang yang dengan penuh harap mencarinya. Semoga cara kita menjalani hidup menyampaikan kepada mereka dengan banyak kata. Harapan pada Tuhan, pegang teguh, tegar dan berharap pada Tuhan. Semoga kekuatan pengharapan mengisi hari-hari kita saat kita menantikan dengan penuh keyakinan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kepadanya lah segala puji dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari, marilah kita pergi dalam nama Kristus. Dialah jalan yang menuntun kepada Bapa. Dialah kebenaran yang memerdekakan kita. Dialah kehidupan yang telah mengalahkan kematian. Terpujilah salib Kristus, satu-satunya harapan kita. Tuhanlah pengharapan kami, tidak akan pernah takut. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mohon kepada Tuhan Allah agar memberkati air yang telah Dia ciptakan ini. Kita akan diperciki dengan air ini sebagai pengenangan akan pembaptisan kita. Semoga Tuhan memperbaharui hati kita. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, sumber dan asal-usul kehidupan,
Berkatilah air ini, yang dengannya kami akan diperciki. Kami percaya bahwa kami akan menerima pengampunan dosa, perlindungan dari segala kelemahan, dan dari tipu daya si jahat, serta rahmat pelindungan-Mu, Tuhan, dalam kerahiman-Mu. Anugerahkanlah kami sumber air hidup yang memancar untuk kehidupan kekal, sehingga terbebas dari segala mara bahaya, baik jiwa maupun raga. Kami dapat datang kepadamu dengan hati yang suci, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau yang menyucikan kami dari dosa-dosa, dan semoga melalui perayaan Ekaristi ini Engkau menjadikan kami layak mengambil bagian dalam perjamuan kerajaan-Mu selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita olahraga ke dalam gereja.
syukur dalam menyertakan atas kesehatan anak kami dengan amannya Menteri dari sakitnya dan dirawat di rumah sakit Muslim Palembang. Semoga Yesus dan Tuhan Maria selalu menyertai dalam kebersamaan nanti. Permohonan dari keluarga dan ibu Anto. Kita mohon bergabungkan untuk pengurus KPI dan hadir pada pembinaan dan pengembangan Lestari Katolik Daerah Kota Probolinggo yang pada malam hari ini akan dilantik. Semoga kepengurusan KPI kali ini dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Yang ketiga, permohonan dari keluarga besar almarhum Bapak Octavianus Sukajiman. Mohon doa untuk kebahagiaan dari saudara Bapak Octavianus Sukajiman yang genap 1 tahun meminta Bapak di surga. Mohon doa juga untuk kebahagiaan jiwa dari Bapak Adrian Suyoto yang 25 tahun menghadap Bapak di surga. Semoga telah berbahagia bersama dengan Tuhan di surga. Berdoa atas dosa dan kesalahan kami masuk ibadah malam dan 5 bulan lalu dipanggil Tuhan. Semoga Tuhan mengampuni segala dosanya dan ini telah berbahagia bersama dengan Tuhan di surga. Dari perempuan dia masuk Indonesia setelah 6 tahun pekerjaan ayah, mama dan orang tua kami tercinta Bapak Manasa Ambolo. Semoga Bapak selalu diberikan ketenangan, kebahagiaan dan ketentraman bersama Bapak di surga. Dari keluarga Bapak Yes, orang Bapak Putih yang telah dipanggil oleh Tuhan 2 tahun yang lalu. Mohon doa untuk masuk dari Morisco yang dipanggil Tuhan 1 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 21 Januari 2024. Semoga Bapak yang Maha menganugerahkan kehidupan abadi dan kebahagiaan bersama para hidup di surga. Mari kita sambungkan syukur dan permohonan kita dalam rumah gereja. Marilah berdoa yang akan melalui Yesus Kristus Putra Engkau telah memberikan diri kepada kami. Semoga kami menyambutnya dengan gembira sehingga dapat melihat kemuliaan-Mu melalui berbagai macam anugerah yang dinyatakannya kepada kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama kita dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan kasih saya. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti surut. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu dan semua raja akan melihat kemuliaan. Orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan sebuah kerajaan di tangan Allah. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi
yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepada Tuhan, dan negerimu akan disebut yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang jejaka menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suami. Dan seperti seorang mempelai girang hati melihat pengantin perempuan, demikianlah Allah akan girang hati atas. Demikianlah sabda Tuhan.
kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai kekuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu, yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Kepada yang seorang, Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi, Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan sama. Ia memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikerjakan. Demikianlah sabda Tuhan. Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka mengeluarkan lampu, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau dari maksudku? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang
untuk pembasuhan ada orang Yahudi. Masing-masing isinya 80 atau 120 dinar. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah termayan kepada itu penuh dengan air. Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu kata Yesus kepada mereka, sekarang jawablah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mencicipi air yang telah menjadi anggur itu, dan dia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang menyediakan itu mengetahuinya. Dia memanggil kepada laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang memuaskan itu, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dilakukan Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu Yesus telah menyatakan panggilannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi, dalam kehidupan kita tak mungkin luput dari kesulitan, tak luput dari persoalan atau kekurangan. Kita manusia yang terbatas, kita manusia yang tidak sempurna. Karena itu pantas dan pasti kita memiliki dan mengalami kesulitan. Adakah di antara kita yang tidak pernah mengalami kesulitan? Adakah? Kalau kita ada puji Tuhan, lebih sempurna sekali kita mengalami kesulitan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, jenis persoalan, kesulitan, kekurangan ada yang dalam ukuran kecil biasa. Kesulitan dalam hal yang kecil yang biasa itu biasanya kita dapat menyelesaikannya dengan baik. Namun ada persoalan, kekurangan atau kesulitan dalam ukuran yang besar yang melampaui kemampuan manusia. Misalnya penyakit mental, akut, kanker yang ganas yang tentu bisa merenggut nyawa manusia. Bencana alam yang hebat, gunung meletus, siapa yang mau? Lalu tsunami, angin topan, kebakaran beberapa kali di Australia, banjir, dan juga banyak yang lain yang tidak bisa kita tangani oleh saja. Ketika kita mengalami kesulitan yang besar, ketika kita mengalami kesulitan yang berat, satu-satunya tidak
wilayah Timur Tengah menjadi minuman yang mahal dan istimewa. Maka kalau ada anggur, berarti pestanya itu sungguh pesta yang hebat. Maka tanpa anggur, pesta itu panjang, belum lengkap dan tidak sempurna. Maka ketika ada pesta, terutama pesta perkawinan, harus ada anggur dan anggur yang harus cukup, jangan sampai kurang. Karena kalau kurang, maka kurang pesta merasa malu atau bahkan malah dipermalukan oleh para tamu undangan. Maka pesta harus berlangsung. Situasi kekurangan ini sungguh-sungguh dirasakan oleh Bunda Maria. Maka Bunda Maria mengatakan mereka kehabisan anggur. Mereka kehabisan anggur. Jadi bukan kekurangan, tetapi kehabisan anggur. Kepada Tuhan Yesus Maria berkata mereka kehabisan anggur. Ini berarti bahwa Bunda Maria adalah pembeda. Bunda Maria adalah pembantu. Bunda Maria adalah perantara yang menghubungkan kita dengan Yesus sendiri. Maka setelah bahasa Latin permanen Yesus. Yesus mengabulkan permohonan Bunda Maria sehingga di perkawinan ini karena itulah Yesus membuat tanda yang pertama. Dalam bahasa asing tanda, dalam bahasa Latin itu disebut mukjizat. Tanda yang pertama adalah Yesus mengubah air menjadi anggur. Maka Yesus mengatakan cobalah air itu dan bawalah ke pesta, dan pesta itu bisa berlangsung sehingga mereka tidak jadi kehabisan anggur. Karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tahun 2025 ini adalah tahun Jubili, di mana kita diajak untuk menggunakan tahun Jubili ini menjadi kesempatan yang teramat. Paulus Yesus mengatakan semoga tahun Jubili ini menjadi kesempatan bagi umat Allah untuk berjumpa dengan Kristus yang adalah pintu keselamatan kita dan sumber pengharapan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita gunakan tahun 2020 ini sebagai tahun yang tepat agar kita berjumpa dengan Yesus, mengalami keselamatan, mengalami sukacita dengan berziarah ke pintu suci yang salah satunya adalah Pauli kita. Tuhan memberkati. Saudara-saudari, setelah kita menemukan sabda Tuhan, marilah kita mempercayai iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah pada Yang Maha Kuasa, menciptakan bumi dan Kristus yang melakukan kita, menyediakan Roh Kudus yang berkuasa dalam nama Kristus, bisa
Marilah kita berdoa kepadanya. Bagi para imam, biarawan, biarawati, semoga para imam, biarawan, biarawati semakin tekun dan bersemangat mendasarkan panggilan dan pelayanan mereka pada kehidupan rohani yang dikembangkan dalam kebiasaan berdoa setiap hari. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat semakin patuh keteladani dalam hal kesetiaan mereka mengembangkan relasi penuh kasih di dalam keluarga mereka masing-masing. Marilah kita mohon. Bagi keluarga-keluarga muda, semoga keluarga-keluarga muda tekun mengusahakan kesetiaan kepada pasangan masing-masing. Semoga mereka mampu menghadapi masa depan dalam kerjasama dan relasi kasih yang semakin tulus murni dan sepenuh hati seperti Allah mencintai mereka. Marilah kita mohon. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga kita semakin mampu hidup bersama dengan rukun dan bersatu padu, bangga dan bahagia di dalam lingkungan gerejanya, berkat rezeki suci yang kita terima dari perjamuan ini. Marilah kita mohon. Mari kami bergerak dengan tegak untuk permohonan kita masing-masing.
Doalah saudara-saudari supaya kesalahanku dan kesalahanmu terkenang pada Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah dan berkatilah persembahan yang kami berikan sebagai ungkapan syukur atas segala anugerah-Mu kepada kami. Dengan pengantar Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah kita akan kami kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh atas dan berdaya dan menyelamatkan, bahwa kami selalu kami dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantar Kristus Tuhan kami. Melalui istri Paskah, terjadilah percaya yang menyatukan ini. Kami dipanggil keluar dari pusaka menuju malam dan masuk ke dalam kemuliaan. Dalam hubungan disebut pemilihan, di mana pada bangsa yang khusus umat milikmu sendiri. Maka kami akan melakukan membangun kekuatan kuasa Bapa yang telah memanggil kami dari kegelapan dalam terang yang memantapkan. Sebab itu bersama para malaikat dan para rasul, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh pasukan surgawi, kami melakukan pada kemuliaan Bapa-Mu dengan hati yang bernyanyi. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil minyak, segala dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kami semua. Inilah darah-darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagi bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Segala
dan kami yang dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan. Sambil menantikan kapan yang menghadirkan dan kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para suku, damai ku tinggalkan kamu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan persatuan
Novena Kami Santiago. Kita doakan bersama-sama. Allah Bapa, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu, karena Engkau tak henti-hentinya membentuk dan memberkati gereja. Sejak zaman para rasul, Engkau pun mengilhami gereja untuk mengirim pelayan-pelayan dari kalangan umat-Mu, agar membantu gereja melaksanakan misi-Mu dengan cara tertentu. Kami bersyukur melalui gereja-Mu, Engkau telah memilih para saudara kami, Frater Daniel Depan Pratama, Frater Saneos Immanuel Ajar, Frater Gregorius Kurniawan Nurdin SDB, Frater Agustinus Budi Andono SDB, Frater Isodorus Priyanto Wahistu SDB, Frater Andreas O. Ali Wasono SDB, Frater Alexander Bayu Putra Pratama SDB, Frater Albertus Yosef Iswanto SDB, untuk dilantiskan menjadi diakon yang akan melayani gereja. Allah Putra, kami mohon sudahlah kiranya memberkati para calon diakon ini, supaya mereka menghayati dan menghidupi kerendahan hati sejati dan setia dalam pelayanan. Ingatkan mereka akan teladan datang untuk melayani, bukan dilayani, melayani demi kepentingan umat, bukan untuk kepentingan diri sendiri, melayani dengan keberanian dan tekad, serta tanpa membeda-bedakan, serta mencintai umat tanpa syarat. Allah Kudus, berilah para calon diakon ini dengan kasih sayang dan kemurahan hati, supaya mereka melayani umat seperti Engkau yang menjadi pembimbing, penolong dan pemersatu. Jadikanlah mereka mendengar sekaligus Tuhan bersabda, pelayan bagi semua orang dan sahabat orang-orang miskin dan menderita. Seluruh doa ini kepada Allah Tunggal Maha Kudus kami panjatkan kepadamu demi kemuliaan nama ini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda dan Ayah Ratu Waranima, bawakanlah para calon diakon ini, supaya mereka bersama dengan Engkau yang menyerahkan seluruh kehendak pada kehendak Allah. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau yang terhormat, dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda, bawakanlah kami yang berdosa ini,
menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Ketua Umum Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gereja Katolik Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gereja Katolik Daerah Kota Lubulingga masa bakti 2025 sampai 2030. Ke-1, menetapkan keputusan Ketua Umum Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gereja Katolik Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gereja Katolik Daerah Kota Lubulingga masa bakti 2025 sampai 2030 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, tugas pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gereja Katolik Daerah Kota Lubulingga sebagaimana pintu ke-1 sebagai berikut. Pertama, merumuskan visi-misi dan ketentuan pelaksanaan dan pengembangan serta peningkatan kualitas musik dan paduan suara gereja ini. Kedua, melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, lembaga gereja dan instansi lainnya sesuai program kerja lembaga. Ketiga, memberikan pelayanan dan bimbingan kepada Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gereja Katolik tingkat, di sini disebut tingkat kecamatan atau stasi di bidang musik gereja, lomba cipta lagu gereja, khusus pelatihan pembinaan musisi liturgis, dirigen dan paduan suara gereja. Keempat, menyelenggarakan pesta paduan suara gereja Katolik tingkat kabupaten atau kota. 6, mengikuti pesta paduan suara gereja di tingkat provinsi. Dan 7, menyelenggarakan administrasi kegiatan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pejabat dimaksud. Ketiga, segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran dan pendapatan dan belanja daerah (APBN), anggaran dan pendapatan belanja daerah, Kota Lubulingga, usaha lain serta sumbangan bantuan yang sah dan tidak diikat. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan berubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dari keputusan ini. Ditetapkan di Palembang pada tanggal 10 Januari 2025. Ketua Umum ditandatangani Februari Setiawan. Diteruskan 1 Gubernur Sumatera Selatan, Ketua Wali Kota Lubulingga, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Ketua DPRD Kota Lubulingga, Kapolres Kota Lubulingga, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Lubulingga. Lampiran keputusan Ketua Umum LPGKD Provinsi Sumatera Selatan nomor 083/3-SS/Romawi 1/2025 tanggal 10 Januari 2025. Susunan pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gereja Kota Lubulingga masa bakti 2025-2030. Ketua Umum D. Widodo. Masuk ke sebagai silakan ke depan. Ketua 1 Agnes Dewi Suka. Ketua 2 Dona Ventura Bintoro. Sekretaris 1 IG Marianto. Sekretaris 2 Yuel Febrianto. Bendahara 1 Teresia Maria. Bendahara 2 Elis. Bidang Humas Ketua Petrus de Alcantara, anggota Hieronymus Beko. Bidang Penyelenggaraan Ketua R. Denny Ari Wibowo, anggota Eva Manik. Subbidang Digital Ketua R. Heri Sultama, anggota Ledepus Bigo. Subbidang Sarana dan Prasarana
Sub Bidang Audio dan Video. Ketua ST Wisnu Danato. Anggota Lukas Dia Aditya. Bidang Dana. Ketua Teofilo Adi Layoga. Anggota Adi Purnomo. Bidang verifikasi dan pengawasan. Ketua Angela Larissa. Anggota F. Heri Agung Prabowo. Bidang pendidikan khusus pelatihan. Ketua Katarina Chandra Dewi. Anggota Lucia Rahmawati. Seksi Tur. Ketua Maria Wijem. Anggota MN Kismo Dini. Seksi Masmur. Ketua Tanjung R. Siregar. Anggota Leonardus Rama. Seksi Tutur Kita Fungsi. Ketua Antonius Nadikir. Anggota Matias Dwi Pamungkas. Seksi Cerdas Rohani. Ketua Eri Retwati. Anggota Agustina Pratiwi. Ketua Umum ditandatangani Hendro Setiawan. Kemudian selanjutnya mohon berkenan Tuan Paroki Pastor Magalus Samadi dan juga Sekretaris Umum LPDKKB Sumatera Selatan untuk melanjutkan acara pelantikan pengurus dan pembina. Maka oleh kota Lubulingga yang berbahagia, saya selaku pastor paroki penyelenggaraan ilahi Lubulingga turut bergembira atas proses pemilihan pengurus LP3KD kota Lubulingga ini. Sebelum memenuhi permintaan pengurus DPP penyelenggaraan ilahi Lubulingga untuk melantik kepengurusan ini, saya akan menanyakan kepada para calon pengurus ini tentang kesediaan dan kesiapan mereka untuk menerima dan mengemban tugas pelayanan ini. Saudara-saudari terkasih, bersedianya saudara-saudari menerima dan mengemban tugas pelayanan sebagai pengurus LP3KD Kota Lubulingga masa bakti 2025 sampai dengan 2030. Bersedia dengan saudara-saudari menjalankan kepengurusan secara bertanggung jawab dengan segala kemampuan dan potensi yang dikaruniakan Allah pada kalian. Terima kasih atas kesediaan saudara-saudari menerima tugas pelayanan ini. Atas kehendak Allah, saya akan menentukan saudara-saudari sebagai pengurus LP3KD Kota Lubulingga masa bakti 2025 sampai dengan 2030. Saudara-saudari terkasih, ini contoh menjadi kesediaan kalian di hadapan Allah dan seluruh umat yang ada di sini sebagai komitmen suci untuk menjalani tugas mulia sebagai pengurus LP3KD Kota Lubulingga.
yang pun mendengarkan dan menguatkan janji tulus yang sudah mereka sampaikan dengan rendah hati. Buatlah mereka mampu menerapkan segala amal budi yang sudah kita terapkan kepada mereka dalam pernikahan dan menyelesaikan panggilan mereka ini. Beranikan mereka menghadapi dan melewati segala tantangan yang menghadap, karena sejatinya Engkau sendiri yang mengutus mereka. Berubahlah menjadi mereka dan berilah perbedaan hati dan cinta kasih dalam melaksanakan seluruh program yang sudah dan akan dirancang, sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas pelayanan ini sampai pada saatnya nanti. Demi Kristus pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa memberkati kalian dalam seluruh tugas pelayanan di KPI Kota Bogor ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara kasih, atas nama KPI Provinsi Sumatera Selatan yang selaras dengan kebutuhan umat Katolik Sumatera Selatan, saya mengukuhkan dan menentukan saudara-saudari sebagai pengurus KPI Kota Lubuk Kabupaten 2025 sampai dengan 2030. Tunaikanlah tugas pelayanan ini seluruh tanggung jawab yang sudah diberikan kepada saudara-saudara sekalian dengan semangat yang berkobar-kobar dan cinta kasih pelayanan yang tulus. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih setia. Yakinlah, Ia akan mendampingi dan melindungi saudara-saudara semuanya dalam seluruh proses pelayanan ini. Selanjutnya akan dilangsungkan penandatanganan berita acara memberikan berita dari Dr. Lufinov. Nama kami mengundang Ketua KPI Pak Boros dan dan dengan mewakili oleh Sekretaris Umum dan Sekretariat Provinsi Sumatera Selatan, dan disaksikan pertama Pastor Farogi,
Ya Allah, kami bersyukur atas mekanisme ini. Semoga Tuhan kami sambut dan Roh Kudus yang telah kami terima menguatkan kami untuk membangun gereja dan masyarakat kami, sampai kami mempertemukan menghadap di surga dengan kehadiran Kristus Tuhan kami. Pengumuman 1-18 Januari 2020. 1. Jadwal misa dan tugas liturgi minggu depan. 1-25 Januari 2025 misa pukul 19. Kor lingkungan Santo Andreas. Organis Stefanus Aja. Tata laksana OMK. Penghias altar lingkungan Santo Paulus. Minggu 26 Januari 2025 misa pukul 7. Kor lingkungan Santo Paulus. Organis Oscar Nainggolan. Tata laksana lingkungan Santo Lukas. 2. Misa harian jadwal seperti biasa. 3. Kegiatan agama. Bina iman anak dan remaja setelah misa minggu pagi. Pelajaran agama untuk siswa Katolik yang belajar di sekolah negeri setelah misa minggu pagi di Balai Pastoral. Pelajaran komuni pertama Sabtu pukul 16 di lantai dasar TK Saverius. 4. Kolekte Ibu. Kolekte bersumpah berjumlah Rp6.788.000. Dana solidaritas berjumlah Rp4.366.000. 5. Pembekalan LP3K Kota Luwu ini akan dilaksanakan hari ini 19 Januari 2025 mulai pukul 8 di Asrama Puri Elizabeth. Narasumber dan tim LP3KD Provinsi Sumatera Selatan. 6. Pemasukan uang parkir minggu lalu Rp464.500. Demikian pengumuman minggu ini dan terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudari, terima kasih banyak atas kebersamaan kita dalam Ekaristi ini. Terima kasih kepada Tugas Liturgi dari Tuhan yang kudus. Terima kasih juga kepada Rektor, termasuk Organis, Yulianto, Pelaksana, Organis Tidak, dan juga terima kasih kepada pengurus Tuhan Hadis, Masyarakat, hadir ini untuk memberikan penuhan kepada LP3 di Luwu ini dan juga memberikan penuhan. Terima kasih atas kehadirannya dan juga terima kasih kepada seluruh umat masyarakat hati dan kepada rumah Tuhan